Halo semuanya, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Benedicto, dan juga teman saya, Christopher, Jason, dan Enrico. Saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal yang ada di Bali, yaitu awik-awik. Kalian tahu nggak sih apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah sebuah budaya, kebiasaan, adat, atau hal lainnya yang dimana tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Biasanya, kearifan lokal diwarisi secara turun-menurun dan dari generasi ke generasi. Nah, Indonesia sudah banyak memiliki kearifan lokal loh. Ya, salah satunya adalah awik-awik yang dimana tumbuh dan berkembang di daerah Bali dan juga Lombok. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kenali hukum adat awik-awik lebih dalam. Awik-awik adalah sebuah hukum adat di mana akan mengatur masyarakat untuk hidup dalam aturan yang mengusung kebaikan. Awik-awik berasal dari kata awik yang dimana diartikan awik adalah hal yang baik. Sejarahnya bagaimana sih? Siapa yang mendorong adanya hukum adat ini? Nah, awik-awik dimulai adanya kepercayaan atas zaman Empu Rajakerta yang dimana menata masyarakat Bali yang sedemikian rapi dan juga sangat luar biasa, yang diwarisi oleh masyarakat Bali itu sendiri. Desa adat Bali ditata dengan konsep Trihita Karana, yang dimana parayangan yang mengatur hubungan manusia dengan Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita perhatikan, konsep dasar dan filosofinya sangat luar biasa ya, serta sangat luhur. Karena mengajarkan manusia Hindu dalam hidup ini selalu mengusahakan serta menjaga kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan lingkungannya. Dan karena majunya perkembangan zaman, manusia zaman sekarang selalu mengedepankan kemampuan berpikir tanpa nilai-nilai atau moral yang baik. Manusia selalu ingin menguasai alam itu sendiri, yang akhirnya manusia sendiri kena akibatnya. Karena itu, awik-awik memiliki peran untuk melestarikan hukum adatnya, agar tidak punah dan tetap berada di masyarakat Bali. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik dan fungsi dari hukum adat awik-awik yang berlaku di Bali. Salah satu karakteristiknya adalah bahwa awik-awik bersifat religius dan sosiologis dalam pelaksanaannya dan pembuatannya. Contohnya adalah ketika pembuatan awik-awik harus menentukan hari baik, waktu, tempat, dan orang-orang suci yang membuatnya. Hal tersebut dilakukan karena kepercayaan bahwa menentukan detail seperti itu dapat memberi karisma dan jiwa taksu kepada awik-awik. Jika melanggar hukum adat tersebut pun memiliki konsekuensi tak hanya sanksi denda, fisik maupun psikologi, tetapi juga spiritual. Ciri-ciri selanjutnya adalah konkret dan dinamis. Kedua karakteristik tersebut menggambarkan bahwa awik-awik mengandung prinsip yang serba nyata, jelas dan bersifat luas, di mana kaidah hukum adat dibangun berdasarkan asas-asas pokok yang memiliki fleksibilitas terhadap perkembangan zaman karena adat tersebut tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang berubah. Karakteristik yang terakhir adalah mengandung nilai kebersamaan. Dalam hukum adat Bali, rasa persaudaraan dan kekeluargaan adalah dua hal yang sangat dipentingkan, karena hal tersebut bersangkutan dengan fungsi awik-awik, yaitu membuat masyarakat yang koheren dan sebuah komunitas yang harmonis, di mana segala aktivitas akan menjadi kepentingan sesama. Awik-awik memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Bali, yaitu melestarikan budayanya dengan menjalankan tradisi dan kepercayaan yang mengandung nilai-nilai luhur yang terdapat dalam awik-awik. Peran ini berhubungan dengan adanya perubahan dalam sifat masyarakat Bali yang awalnya gotong royong, saling asah, dan hidup kebersamaan menjadi lebih materialistik dan kehilangan nilai budaya karena industri pariwisata di Bali. Walau hal tersebut berdampak sangat positif pada perekonomian, perlahan Bali akan kehilangan nilai kebudayaan dan keagamaan jika tidak ada awik-awik yang menata masyarakat Bali agar dapat mempertahankan nilai-nilai awal yang berdasarkan konsep Trihita Karana. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu hubungan antara hukum adat awik-awik dengan nilai-nilai Pancasila dan dengan zaman sekarang.
Jadi, dalam hubungan awik-awik ini sendiri dengan Pancasila itu berhubungan dengan dua sila utama, yaitu sila pertama dan sila keempat. Dalam sila pertama kan disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam sila ini kita tahu kalau nilai religius merupakan inti dari sila ini. Tadi sebelumnya kan sudah dibahas oleh Enrico tentang salah satu karakteristik utama dari awik-awik ini merupakan nilai religiusnya, di mana hal-hal ini itu seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan memeluk agama, dan perilaku serta tanggung jawab kita sebagai manusia sangat diperhatikan dalam budaya awik-awik ini. Nah, sila selanjutnya itu sila keempat. Dalam sila keempat disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan awik-awik karena dalam awik-awik menekankan nilai gotong royong, kebersamaan, dan kedamaian terhadap para masyarakat yang menganut hukum adat tersebut. Contoh yang bisa diambil dari hukum awik-awik ini adalah budaya Tadun, yaitu budaya yang mirip dengan kerja bakti, di mana nilai gotong royong dan kebersamaan sangat dipentingkan dalam budaya Tadun ini. Oke, sekarang kita bahas tentang hubungan awik-awik dengan zaman sekarang. Jadi, walaupun si awik-awik ini merupakan nilai yang diturunkan turun-temurun dan cenderung memiliki pesona kaku di mata banyak orang, tapi sebenarnya awik-awik ini masih memiliki relevansi dengan perkembangan zaman. Contoh sederhana yang kami dapat ambil dari narasumber kami yaitu dalam adat berpakaian. Jadi dulu di Bali sebelum tahun 60-an tidak ada tata cara berpakaian yang menyebabkan banyaknya wanita di Bali yang tidak menggunakan pakaian untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Bali selain karena tradisi dan budaya, tapi karena pada saat itu memang belum adanya tujuan yang dapat dilihat serta manfaat yang dapat diambil dari berpakaian oleh masyarakat Bali. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, adaptasi pun mulai dilakukan oleh masyarakat Bali, yang menyebabkan banyaknya desa-desa di Bali yang mulai memperhatikan penampilan masyarakatnya. Sebenarnya, tidak ada peraturan yang mengatur tentang penampilan masyarakat ini, tetapi desa-desa pun mulai memperhatikan perilaku masyarakat karena pengaruh dari daerah-daerah lain di Indonesia dan dari luar negeri tentang penggunaan busana ini dengan tujuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lain. Nah, kami telah mewawancari seorang teman kami bernama Imade Yogi Saputra, di mana teman kami ini berasal dari Bali dan juga kakek dari Yogi berperan dalam pengaturan hukum adat. Berikut sedikit cuplikan dari interview kami. Kalau awik-awik ini tuh kira-kira itu ada kayak nilai Pancasila gitu gak sih? Ada sih, menurut gue pasti ada. Yang pertama tuh sila keempat ya kalau nggak salah, gotong royong. Sila kelima juga ada. Kenapa? Karena yang tadi dia nggak memandang kasta, nggak memandang harta gitu juga. Semuanya berlaku sama aja. Jadi kayak adil lah, merata gitu. Kalau dari segi ketuhanan, gue boleh dikatakan kalau gini juga mengikat kalau persatuan ya kayak bersatu mengumpulkan masyarakat itu juga bersatu untuk mengimplementasikan gawe gini. Ada